الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta-pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman agar para hambanya tidak terlalu bernafsu kepada dunia dan mengingatkan mereka bahwasanya dunia ini akan lenyap. Firman Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering oleh angin. Allah mencontohkan dunia ini, kehidupan dunia ini sebagai seperti air hujan. Air hujan turun, kena tanah, kemudian kering. Begitupun air hujan turun kemudian mengenai tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, lama-lama tumbuhan itu kering, ditiup angin maka kering. Jadi itulah contoh seperti manusia, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah dunia ya. Dunia itu seperti air hujan. Air hujan itu enggak turun terus, enggak. Sekedap ya, paling lama lah, paling top mungkin 1 hari itu hujan. Padahal berapa hari kita yang enggak hujan. Hujan itu sifatnya seperti apa? Kalau turun ke tanah, diserap sama tanah, habis sudah, kering, enggak bisa dinikmati lagi oleh manusia. Turun ke tumbuh-tumbuhan,
subur memang. Tumbuh-tumbuhan itu kalau kena hujan, maka suburnya lebih hebat daripada suburnya disiram air biasa. Tapi apa? Lama-lama tidak turun hujan, kering. Nah, kalau kering bisa habis. Nggak ada kemanfaatannya. Itu dunia ya. Itu dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa aja tidak diturunkan hujan, bisa diturunkan hujan terus, bisa ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamasli ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kalian serta biringka, takatsurun watafahurun bermegah-megah antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman dalam firman ini, Allah mengatakan yang pertama adalah dunia itu hanya permainan. Orang yang main-main, artinya cepat berakhirnya dunia itu. Yang paling lawas orang permainan apa? Sepak bola misalnya ya. Sepak bola itu kan bermenit ya, 45 menit, 45 menit. Setelah itu selesai sudah. Ada yang kalah, ada yang menang, permainan. Mau dilebih tinggi lagi sampai akhir ini apa? Permainan game. Apa sih hasilnya? Game itu capek, mata rusak, duit habis. Itu permainan. Dunia ini permainan, nggak terus. Kalau dituruti permainan ini capek. Sepak bola itu jangan 90 menit, tambah lagi, capek ya. Nah ini dunia. Yang pertama, dunia itu adalah permainan. Yang kedua, dunia ini adalah yang melalaikan, kecuali bagi para aulianya, kecuali orang-orang soleh tidak melalaikan. Tapi kalau bukan orang soleh, orang biasa, orang kebanyakan, banyak dunia ini pasti melalaikan. Artinya lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia gemerlapan, malah kadang-kadang bisa melalaikan kepada anak dan istri, melalaikan kehidupan dunia ini. Sama Allah lagi, lebih-lebih lagi. Dunia ini fungsinya adalah melalaikan bagi orang yang tidak mendapat pertolongan bagi Allah. Yang ketiga, dunia ini perhiasan. Ya. Perhiasan, dunia ini seperti perhiasan. Apalagi perhiasannya imitasi. Ya, luntur, warnanya luntur. Itu perhiasan. Perhiasan ini ada orang mau guring
Masa terus dipakai aja gelangnya yang segini itu? Enggak, dibacol. Nah, perhiasan lah apa? Binian perhiasan pakai bedak, pakai gincu. Kalau kena hujan, Bang. Kena hujan apa? Leleh semuanya, ya. Luntur semuanya, aslinya keluaran. Tuh. Dunia ini perhiasan buat kita, luntur ya. Habis perhiasan itu. Nggak asli kata orang sini. Kemudian yang keempat, nah, dunia ini apa? Bermegah-megahan di antara kamu sekalian. Wah, ya. Berwah-wahan, ya. Megah-megahan itu berwah-wahan kata Banjarnya ya. Wah ini, wah besar. Itu ada beli itu, aku beli lagi. Dunia sampai habis akhirnya mengutang. Karena melihat temannya itu pakai apa gelang banyak, dia tidak ada duit lagi, ingin menyaingi, akhirnya tukar imitasi, sama modelnya, sebulan luntur sudah. Ini dunia bermegah-megahan, dunia itu maunya megah-megahan, kelihatan orang gini ingin seperti itu. Aku ada kawan yang montai kemarin itu mau pengantinan, padahal orangnya aku ingin sama seperti orang-orang itulah. Nanggap habis duitnya ngutang pulang. Ini dunia begitu. Sifatnya dunia ini membawa orang yang megang dunia supaya dia bermegah-megahan. Untung bagi mereka yang bisa sederhana. Dunianya banyak tapi sederhana dia itu. Dunianya dipergunakan untuk apa? Untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan tentang banyaknya anak. Bangga, banyak harta, berisi rumah di sana, berisi rumah di sini, berisi bini di sana, berisi bini di sini, anaknya banyak. Boleh, cuma dunia yang dimiliki seperti itu nanti akan membawa kebangga-banggaan. Oh, membanggakan nih, aku duit banyak. Itu banyak orang, bahkan banyak yang terucap, begitu terucap ya. Wah, aku ini ya. Jadi banyak untuk bangga-banggaan, punya keluarga banyak, punya bini banyak, difoto bininya 4 ya. Berfoto bininya 4, banyak orang bini 4 tapi kada berfoto. Dijejer 4 ini bangga mah. Punya bini bungas, taruh di apa HP viral bareng ini. Kata orang haratnya bungas, kalau tua kempong. Sama, yang bungas itu ya bakal buruk, yang buruk tambah buruk. Nah itu. Jadi begitu untuk berbangga ya. Seperti hujan ya yang tadi itu ya, yang turun kepada tanaman ya. Hujan kagum, orang-orang yang punya sawah punya ini, kagum. Habis gitu, habis masanya nanam lombok, kering dah lomboknya. Tak bisa lagi panen, nanam lagi, bisa lagi bangga, gitu dah seperti itu. Hujan ya, kering. Kemudian hancur. Dan akhirat nanti orang yang seperti itu di akhirat nanti akan mendapat siksa yang keras. Tapi orang-orang yang beriman kena dunia tapi nggak seperti itu sifatnya, ya contohnya tidak melalaikan, nggak lalai kepada Allah, tetap ibadahnya. Bagaimana orang itu? Nah, orang ini dapat ampunan dari Allah walaupun masih dicela tapi masih ada ampunannya ya. Orang ini dari ampunannya. Orang megang dunia itu tercela cuma diampuni oleh Allah karena apa? Karena mendapat keridhaan dari Allah. Ridho Allah. Dunia yang dititipkan sama dia menjadi dunia yang bisa membanggakan ya, membanggakan untuk urusan akhirat. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ingat, dunia itu adalah kesenangan yang ya senang. Siapa yang enggak senang dengan dunia? Senang. Ad-dunya khulwun hadraun. Ya dunia itu manis. Siapa yang enggak mau dunia? Dunia cuma itu menipu kepada orang yang lalai kepada Allah.
Kayak apa menipu? Bisa dunia itu meninggalkan kita. Sampai bisa bertahan memegang dunia? Belum tentu. Suatu hari dunianya meninggalkan kita, bangkrut. Ini apa? Orang-orang yang bekerja, yang punya perusahaan bangkrut. Apalagi yang nggak kerja, punya dunia nggak kerja, lebih bangkrut lagi, habis. Nukar mobil, nggak bisa merawat, akhirnya dijual murah, duitnya dibelanjakan, habis lagi. Menipu. Atau kita yang meninggalkan dunia, nyomon-nyomon banyak duitnya, soge, dipanggil sama Allah. Yang nyaman siapa? Yang nyaman bininya, yang nyaman anaknya, kadang gawe dapat warisan. Itu pun warisan ini kalau kada berebut. Padahal kebanyakan warisan itu jadi perebutan saudara, jadi musuh gara-gara warisan. Itu sudah dari dulu sudah. Nah, ini gambaran dunia. Firman-Nya Allah, fa amma man tagha wa tharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dalam urusan dunia ini, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dunia urusannya, akhirat kada diurus. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Hati-hati ya. Gara-gara dunia ini, gara-gara dunia yang melupakan akhirat, gara-gara dunia menjadikan orang yang berbangga-banggaan, gara-gara dunia menjadikan dirinya itu sombong. Ya, Fir'aun itu sombong. Karena apa? Karena dunia. Nabi Sulaiman kaya juga. Nabi Sulaiman orang terkaya, tapi nggak sombong Nabi Sulaiman. Kalau orang yang sombong, hati-hati katanya Allah. Maka hati-hati, orang itu sesungguhnya neraka yang menghadang dia nanti di akhirat. Dan Rasulullah bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Cinta dunia artinya dunianya dimasukkan ke hati. Punya duit cuma pemalar. Ada duit cuma pemalar takutan ya. Karena ditaruh di hati. Dunia itu kalau ditaruh di hati, maka dunia ini sulit keluar. Hati itu kan di dalam. Tapi kalau duit ditaruh di tangan, gampang memberikan sama orang. Kalau di hati, maculnya ini sulit. Dunia ini kalau sudah dalam hati, repot keluarnya. Masuk sih gampang, cuma keluarnya ini repot. Lain yang taruh di tangan. Taruh di tangan ini dunia tinggal bagi sana, bagi sini. Kepentingan Allah, kepentingan Rasul, kepentingan masjid, kepentingan majelis. Semuanya nyaman hatinya itu. Hatinya tidak ikut-ikut. Nah, makanya hubud dunia, orang yang cinta dunia, artinya dunianya di dalam hati, maka itu menjadi pangkal segala kesalahan. Segala kesalahan yang ada di dunia ini disebabkan cinta dunia. Itu. Jadi kalau ada cinta dunia itu sudah nggak baik, pasti nggak baik. Kalau cuma sekedar lewat aja tidak ada masalah. Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Andai kata dunia ini ada harganya di sisi Allah. Jadi dunia ini di sisi Allah enggak ada harganya. Dunia di sisi Allah enggak ada harganya. Allah enggak pernah melihat enggak pernah Allah. Karena enggak ada harganya. Dunia di sisi Allah ini tidak ada harganya seperti sayap. Andaikan ada dunia itu seperti sayap nyamuk, andaikan berharga ya, seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir darinya seteguk air pun. Andaikan dunia itu
ada harganya satu sayap nyamuk. Nyamuk ya. Nyamuk itu kecil apa besar? Kecil. Melihat pen sayapnya? Enggak melihat. Andaikan Allah melihat kecil seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir seteguknya. Itu berarti orang ini nggak punya rumah di akhirat. Makanya ulun di hati diwanti-wanti oleh guru ulun, jangan, nggak usah ngolah rumah dah. Apa bib anu aja, ngontrak aja, ngontrak sebulan 2 bulan ya. Karena dikhawatirkan orang yang punya rumah ini nanti di akhirat tidak punya rumah. Ya, jadi rumah ya. Orang dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat. Ya boleh anggap ngontrak dah. Ngontrak setahun atau nginjam tanah, ya nukar tanah itu nginjam aja. Disiapkan sudah, sebelum mati siapkan gasan siapa ini. Ya kalau ndak bisa ya terpaksa diwaris nanti. Mau ndak mau kan? Gasan ini, habiskan. Kemudian harta dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta nanti di akhirat. Harta yang kita miliki ini, kalau kita tidak bisa mempergunakannya di jalan Allah atau tidak bisa pergunakan untuk menukar rumah di akhirat, tempat di akhirat, maka adalah dunia ini tempatnya. Ya sudah, itu aja sudah. Tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Sedangkan yang mau mengumpulkan adalah orang yang tidak berakal. Orang mengumpulkan dunia, dikatakan oleh Rasulullah orang yang berakal, kumpul, tabung, semua bank ada isinya. Duitnya orang. Duitnya orang ya, ada isinya. Nah, di situ kemudian orang itu apa? Ngumpulkan, habis ngumpulkan sudah banyak, mati sudah. Iya. Terus apa itu? Capek-capek dia ngumpulkan, kerja siang malam, siang kumpulkan. Nukar rumah yang mewah, mati. Nah, itu. Kalau mau dipikirkan manusia ini, kalau mau memikirkan, ya mati ya untuk anaknya. Lebih baik disedekahkan dulu. Anak kasih ini. Tapi ajari, jangan dicintai dunia itu. Makanya kalau kita itu sama banyak duit, jangan bangun rumah mewah-mewah. Takut kita kerasan di dunia ini. Kalau sudah mati, bingung. Susah dia kalau mati, wah ninggalkan sayangnya dunia. Sama bini sayangnya bini. Ya, anak banyak sayangnya anak. Nah itu dunia. Gambaran dunia daripada Rasulullah. Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman aw muta'alliman. Artinya dunia ini terkutuk. Terkutuk itu jauh dari rahmat Allah. Dunia yang kita miliki jauh dari rahmat Allah, kecuali ya. Dan seluruh apa yang ada dalam urusan dunia ini terkutuk juga, kecuali zikrullah, dunia yang untuk ingat kepada Allah. Dunia yang berhubungan dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Atau dunia berhubungan dengan orang alim, orang soleh. Itu enggak dilaknat ya, enggak terkutuk. Orang soleh yang punya dunia itu pasti kemana? Pasti ke dalam kebaikan. Kalau enggak soleh, macam-macam. Tapi kalau dipegang oleh orang alim, orang soleh, dunia ini pasti akan bermanfaat, tidak terkutuk. Untuk pembangunan, semuanya itu untuk kepentingan apa? Allah dan Rasulnya. Au muta'alliman, atau orang-orang yang belajar ya. Nah, orang yang belajar ilmu, ini dunianya bermanfaat. Makanya enggak rugi orang tua itu membiayai anaknya. Jangan anak kada dibiayai, ada duit. Padahal belanjanya berapa ini?
Satu anak 50.000, 20.000, berangkat sekolah itu 20.000. Orang di mengaji sana itu dibatasi 5.000, masih ada yang 20.000. Apalagi nggak dibatasi 50.000 duitnya. Kalau sebulan berapa itu kali 30? Itu untuk belanja anaknya demi kepentingan belajar agama. Nggak sulit, bagus, nggak dilaknat. Tapi kalau untuk kepentingan lain selain daripada agama, belajar selain daripada agama, ya terkutuk juga. Karena di sini yang dimaksud adalah agama, supaya anaknya tidak lupa kepada Allah. Banyak anak-anak sekolah tapi ngaji nggak bisa. Sudah SMA tapi ngaji nggak bisa. Agama nggak bisa. Nah, ini kerugian besar. Sudah mengeluarkan duit, sudah menghabiskan waktu, tapi nggak ngerti agama. Ini kalau sudah kawin bagaimana? Kalau sudah punya istri bagaimana? Kalau sudah punya anak bagaimana? Apakah dia bisa? Nah, jadi kesempatan seperti itu ya. Jadi dunia ini dilaknat kecuali ingat kepada Allah atau orang alim atau orang yang belajar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al subhana hadza subahas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi hari orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسنا فهلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه تخصيص بي والحمد للإله في البدء والتنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم